Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, sahabat Qurawi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita bersyukur dengan segala nikmat Allah yang telah berikan kepada kita, sehingga kita masih dalam keadaan mukmin, masih dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, insyaallah masih dalam keadaan sehat, afiat zahiran wa batinan, sehingga para pemirsa masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada penghulu kita, qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sahabat Qurawi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mau nggak kalian hatinya menjadi lembut, kemudian dikabul segala hajat kita? Ada salah satu amalan yang diberikan oleh Nabi SAW agar hati kita lembut luar biasa, dan juga amalan agar hajat kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "At-tuhibbu an talina qalbak wa tudrik hajatak, irhamul yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu bi ta'amik, yalin qalbak wa tudrik hajatak." Nabi SAW bersabda, "Atuhibbu antalina qalbak." Apakah kalian pengen hatinya lemah lembut, hatinya lunak? Hati-hati yang lembut dan lunak itu adalah hati-hati yang dipenuhi dengan cahaya kecintaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada keras, daripada hati yang keras. Kata Imam Nawawi, beliau menyampaikan dalam kitab Qatrul Ghais, mengatakan bahwa ada 3 hal yang membuat hati itu keras. Yang pertama, kathratul akl. Yang pertama, kebanyakan makan. Nah, kita ini diperintahkan, para salafun salihun, Nabi SAW dalam keadaan puasa seperti ini, kita menjaga daripada banyaknya makan. Qillatul akl, sedikitin makan. Ya, qillatul naum, dan juga sedikitin tidur. Ya. Kemudian yang kedua yang membuat hati keras adalah kathratud dhahik, kebanyakan tertawa. Banyak tertawa maknanya mengeras daripada hati. Orang banyak menangis melembut daripada hati. Ya. Kemudian yang ketiga, kerasnya hati disebabkan karena kasratun naum, kebanyakan tidur. Nah, kita jauhi 3 hal ini. Lawan kata dari banyaknya naum, banyaknya tidur adalah sedikit tidurnya. Ya, berarti qilatun naum. Ya, sedikitkan tidurnya supaya lembut hati. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, mau nggak hatinya menjadi lembut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikabul segala hajat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, irhamul yatim, kasih dan cintai, sayangi anak yatim. Nah, Nabi SAW menyampaikan, ana wal yatim kahatain, aku bersama anak yatim nanti di yaumil akhir seperti 2 jari yang berdempetan. Begitu dekat Nabi SAW, sampai Nabi SAW mempunyai laqab, panggilan abal yatim, bapaknya para yatim, wal armalah, dan para janda-janda miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kita berkasih sayang, cintai anak yatim. Kemudian irhamul yatim wamsah ra'sahu. Nah, ini adalah budaya, adalah sunnah Nabi SAW untuk menyantuni, mengusap kepala anak yatim. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah wa'at imhum bi ta'amik, dan kasih makan
dari makanan yang kita miliki. Makanan yang kita buat sendiri lebih afdal, makanan yang hasil panen kita sendiri lebih afdal. Ya, kalau kita makan makanan yang enak, kasih makanan yang enak. Kalau kita minum minuman yang enak, kasih minuman yang enak. Itulah kenapa orang-orang yang kaya semakin kaya, kemudian yang miskin fakir karena tidak memiliki ilmu, sudah fakir iman juga fakir ilmu. Karena orang kaya tahu cara beramal, bagaimana caranya menjadi orang yang kaya supaya hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertama irhamul yatim, kemudian kasih dan sayangi, santuni anak yatim, wamsah ra'sahu, kemudian usap kepalanya, wa'atimhu bita'amik, dan kasih makan anak yatim dengan makanan yang kita miliki. Talin qalbak wa tudrik hajak, lembut hatimu, lunak hatimu, dan juga dikabul daripada segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita Allah berikan taufik, inayah, maunah, ya, mulatafah juga seluruhnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah diperintahkan, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.